pocket hole jig. Tadi fungsinya seperti itu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Black Builder, channel referensi untuk ya do it yourself. Oke, pada video kali ini itu saya mau menunjukkan proses pembuatan DIY pocket hole jig seperti ini. Ya, bentuknya lebih besar ya daripada yang di toko online itu ya. Namun karena ini buat sendiri ya, jadi lebih puas kitanya ya. Ya, jadi tadi fungsinya seperti itu ya yang saya tunjukkan ya. Dan kira-kira bagaimanakah cara pembuatannya. Namun jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena kalau bukan kalian, siapa lagi? Baik, mari kita eksekusi. Oke, di sini kita akan memulai untuk proses pembuatannya. Jadi untuk komponen utamanya itu yaitu ini saya menggunakan yang kayak ini ya, guide hole drill ya. Jadi ini saya dapatkan dari piston motor CBR atau Mega Pro, itu bisa yang ukurannya itu sama dengan drill yang akan saya gunakan. Jadi yang pertama untuk bodinya itu saya belah dulu ya kayu yang sudah saya siapkan dengan ketebalan sekitar 6 cm dan saya berikan marking sebesar 15 derajat dan saya potong menggunakan meter saw seperti ini. Jadi pastikan ya untuk kemiringan tempat hole-nya nanti itu adalah 15 derajat. Teman-teman bisa menggunakan bandsaw juga ya apabila ingin memotong, karena saya tidak punya bandsaw jadi saya pakai meter saw. Dan kemudian saya memotong lagi untuk beberapa bagian ya yang akan saya gunakan dalam proses pembuatan pocket hole jig ini. Kemudian untuk bagian partisi silinder bulatannya itu saya akan membuatnya dari kayu ya. Saya potong juga sesuai dengan ukuran. Dan setelah itu saya kumpulkan semua untuk bagian-bagian bodinya yang dari kayu, terdiri dari yang miring, yang lurus. Ya, kita samakan dulu untuk ukurannya. Jadi untuk ukuran partisinya ini itu samakan dengan tinggi dari silindernya itu. Dan kita buat posisi tengahnya dulu. Kita kasih batas tengah pada bagian miring, kayu miring 15 derajat dan kita ukur dulu posisinya ya. Pastikan dulu posisinya dan kita tempelkan dengan lem kayu ya untuk kayu partisi kecilnya ini. Jangan lupa kita berikan tekanan dan selesai seperti ini untuk bagian utamanya ya. Kemudian itu kita kencangkan ya dengan baut, dengan skru ya, kita bor dulu. Jadi nanti fungsinya itu agar bagian partisi ini itu dia tidak bergerak kemana-mana ya saat kita melakukan proses pembuatan hole jig ini. Kemudian untuk bagian atasnya ini itu kita sambung menggunakan dowel ya. Jadi dengan dowel setidaknya untuk dua sambungan kayu ini akan menjadi lebih kuat ya. Dan di sini kita samakan poin dari atau posisi dari lubang dowel itu dengan pin dowel seperti ini, kita samakan dan kita berikan tanda. Dan tanda itu kita bor sesuai dengan diameter dowel yang akan kita gunakan. Dan kita berikan lem agar dia kuat. Nah, jadi kalau kita tidak memberikan lem itu menurut saya itu akan terjadi kelonggaran atau mungkin akan rentan terlepas. Jadi sebaiknya menggunakan lem kayu di sini atau mungkin kalau teman-teman mau menggunakan lem epoksi juga bisa. Ya, di sini kita sambungkan ya. Jadi pastikan dia sama, rata, sejajar. Yang bagian atas dan bagian bawahnya untuk bodinya ini. Ya, dan setelah itu jangan lupa untuk diklem ya, kita berikan tekanan agar dia itu menempel dengan sempurna. Dan setelah kering, nah di sini kita ratakan dulu nih untuk bagian bawahnya nih, karena walaupun nanti itu akan saya belah juga atau saya perkecil lagi ketebalan dari alat ini, namun tetap kita harus memastikan kerataannya, ketegak lurusannya, agar nanti saat kita melakukan pembelahan itu menjadi lebih rata juga dan lebih tegak lurus juga. Dan jangan lupa juga kita haluskan juga ya. Jadi fungsi penghalusan di sini itu ya agar nanti itu saat kita melakukan pembelahan atau pemotongan seperti ini itu menjadi flat dan rata juga. Ya, dan setelah ini untuk bagian atasnya itu kita menggunakan potongan kayu miring itu seperti ini. Ya, jadi kita menyisakan dua lubang yang di tengah itu ya, dan kuat dengan lem kayu. Bisa juga dengan lem epoksi ya. Dan setelah ini pada bagian penutupnya ini itu saya untuk sementara akan saya berikan sekrup dulu. Jadi nanti akan sangat berpengaruh ya dalam proses penguatan posisi hole silindernya ini. Karena saya di sini menggunakan lem epoksi. Ya, jadi ini hanya untuk sementara. Kemudian saya masukkan silinder hole drillnya seperti ini.
Dan untuk memperkuat posisi hole drill, saya menggunakan lem epoksi. Nah, jadi saya di sini tuh seperti casting resin ya. Casting resin itu saya masukkan ke sela-selanya itu. Ya, saya masukkan sela-selanya sampai dia itu full memenuhi hole atau lubang yang ada di pinggir-pinggir silinder hole drill ini. Ya, kemudian untuk waktu keringnya itu sekitar 24 jam. Nah, setelah itu kering untuk bagian dalam, itu kita lepas skrupnya. Dan bekas lubang skrupnya itu kita isi lagi dengan epoksi. Ya, jadi untuk lem epoksinya nanti tuh dia akan membentuk kayak paku atau penahan ya. Ya, mungkin teman-teman tahu lah cara yang lebih efektif lagi bagaimana. Namun seperti inilah cara yang bisa saya lakukan untuk ini. Dan setelah itu, nah, untuk bagian sisa-sisa lem epoksi yang kering itu kita amplas dulu ya ke semua bagian, karena ada beberapa bolong-bolong yang ketidakrataan atau yang cacat-cacat kayu itu saya tutupi dengan lem epoksi juga. Untuk gridnya ini bebas ya teman-teman, bisa pakai yang 240, bisa pakai yang 200, atau mungkin kalau ingin yang lebih cepat bisa menggunakan yang 60 atau 80. Ya, pastikan ya untuk seluruh bagiannya itu teramplas dengan baik dan sempurna. Oke, setelah ini untuk bagian body ini sebenarnya sudah jadi ya. Sebenarnya ini sudah bisa kita gunakan ya. Namun kita perlu tes ya. Di sini kita tes dulu dengan kayu ya. Kita tes. Kita bolongin dulu nih kayu yang di bawahnya. Kita bolongin dulu. Kita bor ya menggunakan mata drill yang biasanya untuk yang pocket hole jig ya. Ya, kita lubangin, dan setelah kita lihat ternyata belum tembus ya, dan masih ketebalan ternyata ya. Ya, dan ini masih terlalu tebal, jadi saya perlu membelah lagi agar dia itu lubangnya itu kelihatan. Dan di sini saya membelahnya itu menggunakan table saw, karena tadi kita sudah melakukan perataan bagian bawah dan tegak lurus. Saat kita melakukan pembelahan seperti ini, itu dia menjadi tegak lurus juga dan rata. Nah, seperti ini. Jadi mata bornya sudah tembus ya, dan membentuk miring. Dan bisa kita lihat untuk sambungan dowelnya kelihatan, dan ini perlu kita potong juga ya karena mungkin masih terlalu panjang. Kita potong dengan biasa menggunakan meter saw. Dan setelah itu kita amplas ya agar lebih rata dan halus lagi. Di sini saya menggunakan yang grit 240. Dan ini kita coba dalam kondisi yang siap digunakan. Ya, seperti ini pada kayu percobaannya. Jangan lupa diklem ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi dia ya sudah sesuai dengan fungsinya lah ya. Oke, untuk langkah selanjutnya untuk yang bagian body ini itu saya tutupi dulu nih biar yang bagian dowelnya itu nggak terlalu kelihatan, ya saya kasih wood filler aja. Kemudian saya amplas ya. Toh juga nanti untuk finishing di sini saya menggunakan yang wood stand dari Milan ya. Dan ini sebenarnya saya lakukan itu 2 kali. Namun hanya saya tunjukkan proses yang pertamanya ini. Ya pada intinya setelah proses pembuatan body utamanya ini saya ingin membuat dudukannya ya. Jadi dudukannya itu kayu-kayunya itu kita potong-potong juga ya sesuai dengan perencanaan desain, dan teman-teman bebas lah membuat desain sesuai selera masing-masing. Ya, ini itu klem yang gunanya buat menahan benda kerja yang akan kita buat lubang hole-nya, yaitu untuk sambungan skrup dengan gaya miring ya. Nah, seperti ini, dan itu adalah klem bekas klem rusak ya. Namun karena ini saya menggunakan klem rusak, otomatis saya kan harus menyesuaikan dudukannya. Jadi ya kita treatment dengan baik. Misal seperti ini. Jadi saya membuat seperti slot untuk klem ini ya dengan cara seperti ini. Saya bor dulu, kemudian saya pahat ya. Saya pastikan pahatnya itu tajam, dan jangan lupa diasah dulu ya. Ya, jadi untuk slotnya ini dia pastikan dia itu sesuai dengan ukuran body bagian bawah klem yang tadi itu. Seperti ini, pastikan rata. Nah, ini bagian bodinya nih akan saya pasang seperti ini. Ya, kemudian setelah ini untuk sementara itu saya kasih lem Korea dulu ya untuk memantapkan posisinya dan lakban kertas. Kemudian setelah ini itu kita lakukan bor untuk kita skrup klemnya ini agar kuat posisinya ya. Kita pasang skrupnya, dan setelah skrupnya itu terpasang, untuk menutup lubang-lubangnya itu untuk mengisi kekosongan itu saya menggunakan lem epoksi lagi di sini. Nah, sambil kita menunggu lem epoksi kering pada body klem tadi itu ya, kita membuat bagian dudukan selanjutnya. Di sini saya karena lem epoksinya masih ada, jadi saya kasih lem epoksi aja untuk sambungan kayunya ya. Ya bisa juga teman-teman apabila ingin menggunakan lem kayu biasa ya tanpa menggunakan epoksi.
Dan jangan lupa sih kasih tekanan juga ya. Dan setelah itu untuk sisi satunya itu sudah, kemudian kita skrup untuk memperkuat. Oh ya, untuk memperkuat dudukan bodinya ini. Kita skrup di 4 titik ya. Dan begitu juga untuk sisi satunya yang seperti ini. Jadi sisi satunya, namun sebelum kita pasang sisi satunya itu kita pasang dulu nih body pocket hole jignya nih. Dan kita skrup lagi untuk bagian dudukan yang akan kita skrup. Seperti ini. Akan mata bor countersink ya. Jadi dia untuk kepala skrunya itu jadi tenggelam. Jadi biar lebih rapi ya. Dan setelah itu ini kita coba dengan memasang bodinya. Dan ini bodinya bisa dibongkar pasang ya. Jadi bisa kita gunakan menggunakan bodi ini dan tidak menggunakan bodi. Oke, kemudian untuk bagian klemnya itu saya pasang di sini. Ya di sini ya. Jadi kita sesuaikan dulu nih ukurannya nih agar nanti klemnya itu juga jaraknya maksimal. Ya, kita kasih tanda dulu untuk menentukan posisinya. Kemudian kita pastikan dia tegak lurus ya. Antara untuk yang dudukannya itu dengan yang klemnya itu harus istilahnya itu sejajar. Jadi nanti saat kita klem benda kerja, saat alat ini digunakan itu menjadi lebih rapi ya. Ya, cara saya seperti ini ya untuk menentukan posisi bodinya ini untuk dudukannya itu. Kemudian setelah kita kasih lem itu kita kencangkan dengan skrup ya dari sisi bawah. Dan untuk yang bagian klemnya pun sama, itu kita selain kita kasih lem kita kencangkan dengan skrup ya. Ya pada intinya sih seperti ini sih. Pada intinya kita kasih lem dulu nih sesuai yang saya bilang tadi, kemudian kita pasang dan kita klem ya. Dan kita tunggu sekitar 3 sampai 4 jam ya di sini ya. Aktualnya sih agak lama sih ya. Oke, setelah itu kering, kita klemnya kita lepas dan kita pasang skrup untuk memperkuat posisi dudukan klem. Nah, kira-kira seperti ini ya posisinya ya, dan kita tes klemnya ya, dan bisa lah ya. Bisa. Oke. Setelah ini untuk body pocket hole jignya itu kita pasang ya. Namun sebelum itu kita finishing dulu nih. Di sini bebas ya sebenarnya ingin finishing menggunakan apa, namun biar mudah di sini saya menggunakan natural oil ya. Jadi warna kayunya itu menjadi lebih hidup lagi seperti ini. Setelah kita puaskan itu kita buffing, sebenarnya kita lap ya. Nah, ini setelah kering dan kita pasang nih body pocket hole jignya nih. Dan kita pasang, kita tes pada benda kerja apakah dia berhasil atau tidak. Apakah kemiringannya tidak. Ya, ini kita tes menggunakan mata bor khusus ya di sini ya. Ya, akhirnya berhasil sih ya. Ya, intinya sih fungsinya seperti itu ya. Jadi mengikuti pocket hole jig yang tersedia di pasaran ya. Daripada saya beli ya, saya mendingan ya buat sendiri ya. Dan beginilah hasil jadinya ya. Dan alat ini siap untuk kita gunakan. Sekian ya untuk proses pembuatan alat ini. Jadi dari sisi ukuran sih ya lebih besar dari yang pabrikan-pabrikan ya. Ya mungkin untuk dari sisi bahan pun ya karena saya pakai kayu ya. Jadi tidak seperti yang pabrikan yang banyak dijual di toko-toko online atau marketplace ya. Dan untuk kelebihannya sih murah karena saya menggunakan ban bekas ya. Ya ini yang bagian motor sepeda motor, pistonnya. Kemudian ini yang bekas klem G yang patah ya saya pakai aja. Dan kayunya pun ya kayu-kayu yang nggak kepake. Oke, kemudian untuk kekurangannya sih, yang namanya juga kayu ya. Jadi, dan ini pun masih banyak yang harus di-upgrade lagi ya. Tidak sempurna juga. Namun yang paling penting yang harus diperhatikan adalah derajat kemiringan posisi lubang bornya ini. Nah, jadi jangan lupa itu setting ke 15 derajat ya. Biar sama hasilnya seperti yang pocket hole jig yang pabrikan. Ya oke, baik. Mungkin sekian dulu ya untuk video dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video dari kami selanjutnya. Sampai jumpa.